setiap individu itu punya gelombang otak yang berbeda. Jadi ada beta, alfa, theta. Kalau beta itu kondisi sadar. Jadi kayak gini nih kita kondisi gelombang beta. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Oke. Assalamualaikum Bu Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayun? Alhamdulillah. Selamat sehat. datang di Mas Ali, gimana kabarnya? obrolan kita. Mas Hasan, Alhamdulillah baik, Bu. sehat ya. Baik, saya seperti wajah saya yang selalu mempesona. Oh, yes. Mas Hasan apalagi semakin mempesona. Tapi cuma istrinya yang mempesona. Bu Ayun. Yang lain malah bahaya Mas. Iya. Kita fokus ke Bu Ayun aja sama kita ya. Oke. Ada tamu yang harus kita ajak ngobrol ini Mas Hasan ya. Bu Ayun ini merupakan seorang psikolog nih Bu Ayun gitu. Dan juga seorang penyanyi Mas. Penyanyi ya. Oh, luar biasa. Karena beliau adalah Bu Ayun ini adalah seorang psikolog. Berarti nanti kita akan ngobrol seputar masak Mas. Kuliner. Jangan. Atau tentang self awareness di bulan Oh, tapi puasa. sebelumnya Bu Ayun puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ini sudah hari ke berapa ini? Keempat. Kira-kira ya? bisa full 30 hari Bu? Insya Allah semoga. Bisa? Bisa. Aktivitas Perempuan itu semua bisa 30 hari Mas? ya pasti ada. Kan? Harapannya bisa. Bisa. Tapi nggak tahu di tengah jalan nanti seperti apa. Semoga. Kalau kita bisa Mas, di tengah jalan kita bisa libur puasa. Ya kecuali kalau kita nggak ada halangan. Iya, halangannya ekonomi nanti. Oke, karena Bu Ayun tadi seperti Mas Hasan matur, kita akan membincangkan seputar sesuatu yang cukup menarik tentang self awareness. Apa itu Mas? Langsung saja kita tanya Bu Ayun, apa itu Bu sebenarnya self awareness? Iya, baik. Terima kasih Mas Hasan, Mas Ali. Jadi hari ini kita akan membahas tema tentang self awareness ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan self awareness kita di bulan Ramadan ya. Nah, artinya apa sih self awareness ini? Self awareness adalah kesadaran diri. Nah, jadi bukan berarti Mas Ali atau Mas Hasan nggak sadar, itu bukan ya. Tapi masing-masing dari kita manusia ini punya namanya self awareness. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa menyadari. Contohnya apa? Misalkan gini. Kadang-kala kita misalkan, aduh kok saya tadi kok ngomong kayak gitu sih. Nah, taunya sadarnya kapan? Besok ya. Jadi kita menyesal, aduh kenapa saya tadi kok bersikap seperti itu. Nah, sadarnya 3 hari kemudian, 4 hari kemudian. Nah, itu padahal sudah terlanjur menyakiti atau melukai orang lain. Kalau melukai diri sendiri Bu? Jangan ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah ada beberapa aspek ya di dalam kesadaran diri itu sendiri ya. Jadi sebentar Bu, kesadaran diri itu kenapa, saya mau tanya dulu, kenapa kok banyak orang nggak sadar atas awareness self-nya, self awareness-nya? Iya, bisa jadi karena banyak faktor Mas. Jadi karena mungkin terlalu overload ya, banyak memori, beban kerja atau mungkin ya masalah-masalah pribadi dengan keluarga atau yang lain ya, sehingga dia kurang bisa menyadari aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, pengertiannya sendiri adalah sebuah upaya ya dalam diri kita untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Mengenal diri sendiri. Ya, berarti bedanya dengan introspeksi apa? Bedanya dengan introspeksi? Ya mungkin ada satu sisi itulah, di dalamnya ada itu. Introspeksi itu kan setelah melakukan ya? Ya, maksudnya di dalam kita melakukan self awareness itu salah satunya ada bentuk introspeksi diri. Ada bentuk. Nah, jadi tadi ya saya melanjutkan dulu. Ada beberapa aspek ya. Jadi yang pertama yang perlu dikenali dalam diri ya, ada aspek kognitif. Aspek kognitif itu di dalamnya itu ada pemahaman. Nah, kadang kita kan setiap orang beda-beda nih. Ada orang yang ketika diajak ngomong sekali paham. Ada orang yang butuh 2-3 kali harus paham gitu kan. Kemudian ada lagi kemampuan analitis ya dan seterusnya. Kemampuan kognitif itu isinya banyak sekali. Itu hanya beberapa yang saya sebutkan. Kemudian ada lagi kemampuan untuk mengenali emosi. Tahu nggak emosi apa saja ini? Emosi sayang, kebaikan, marah. Emosi marah, sedih, kemudian kecewa, apalagi penyayang gitu ya. Cemburu. Nah, kemudian
Yang positif apa? Yang negatif? Sakit hati. Sebenarnya kalau emosi itu semua positif, tidak ada yang negatif. Oh, iya. Selama apa? Selama kita bisa menempatkan Marahnya kondisi gimana? emosi kita itu di apa ya, melalui hal yang tepat. Oke. Nah tadi yang kedua ya emosi. Yang tadi kan yang pertama kognitif ya, kognitif, emosi. Kemudian yang ketiga itu adalah attitude atau sikap. Ya. Nah di dalam sikap ini ada beberapa indikator seperti bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain ya, kemudian bagaimana cara kita mengambil keputusan ya, memproses informasi seperti itu. Nah itu adalah beberapa hal yang harus idealnya kita mengenali diri kita sendiri itu seperti apa, seperti itu Mas. Jadi gambaran dari apa namanya tadi ya, kesadaran diri itu seperti itu. Jadi kalau tadi Bu Ayu sudah menjelaskan tentang kesadaran diri berkaitan dengan emosi, sikap gitu. Terus di bulan puasa ini penting sekali Bu kita untuk mengendalikan emosi, menahan diri dan seterusnya. Itu bagaimana agar puasa kita nanti lebih sempurna. Kita tidak hanya bisa menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu, emosi dan seterusnya itu. Berarti saya ingin bilang dulu mungkin ya, self awareness itu adalah sesuatu apa ya, sikap atau tindakan ya, tindakan mengenali diri, upaya mengenali diri yang di dalamnya ada emosi, ada tadi apa, sikap atau attitude, yang sebelumnya ada kognitif. Itu benar Bu ya, yang Mas Hasan dikaitkan dengan kira-kira di bulan puasa ini self awareness untuk kita lebih baik itu gimana? Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini kan bagaimana cara kita meningkatkan self awareness di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu kan bulan yang apa ya, penuh kemuliaan ya, di mana umat manusia ini diwajibkan untuk beribadah puasa, di mana kita tahu bahwa manfaat puasa itu banyak sekali ya, melatih kesabaran, kemudian kita bersyukur. Anak pas ya. Mas Hasan biasanya kan yang satu hari satu bungkus, kalau kadang saya malah lebih banyak puasa itu, karena hidangannya lebih banyak. Iya. Kita lanjutkan dulu sama Mbak Ayun. Nah jadi selain halal itu kan kita di bulan puasa itu kan banyak amalan yang dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi tidak hanya ibadah puasa saja, tetapi ada sholat wajib, sholat sunnah, itu kan juga dianjurkan dilakukan oleh umat Islam ya, karena di bulan puasa ini dilipat gandakan tadi ya, seperti itu, dan banyak sekali manfaatnya. Nah kemudian keterkaitan dengan self awareness di bulan puasa itu seperti apa? Nah jadi gini, kalau di beberapa terapi psikologi ya, psikologi umum itu biasanya pendekatannya itu adalah dia menggunakan metode meditasi, kemudian ada relaksasi, ada hipnoterapi. Beda itu Bu ya? Iya, ada beda teknik ya. Nah di beberapa metode itu sebenarnya intinya sama, yaitu membawa manusia ini ke kondisi rileks ya. Jadi mengajak manusia ini yang punya masalah ya ke kondisi rileks. Jadi kalau hipnoterapi itu melalui musik ya, kemudian sugesti ya, sehingga gelombang otaknya menjadi turun. Nah jadi yang perlu dipahami juga bahwa sebenarnya setiap individu itu punya gelombang otak yang berbeda. Jadi ada beta, alfa, theta. Kalau beta itu kondisi sadar. Jadi kayak gini nih kita kondisi gelombang beta ya. Nah di gelombang beta itu terapi itu cenderung tidak efektif. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar manusia ini belum terbuka. Jadi kalau misalkan saya ngasih sesuatu hal, misalkan harus begini, nah Mas Hasan misalkan harus lebih proaktif misalnya, itu akan cenderung ada penyangkalan. Bisa Bu? Masa sih? Bisa. Setiap perintah gitu. Dikasih 1 lembar 1.000 itu masih ada ya, rewardnya ya, satu lembar. Terus lanjut dulu. Jadi tadi kalau di kondisi beta itu cenderung orang kan susah. Masa sih saya nggak kayak gitulah, masa harus seperti itu. Tetapi ketika di kondisi alfa, gelombang udah turun itu akan lebih mudah memberikan instruksi. Seperti itu. Nah kemudian di bulan Ramadan ini khususnya banyak aktivitas ya. Kalau tadi saya sebutkan kalau pendekatan psikologi umum itu kan dia pakai apa? Meditasi, relaksasi, hipnoterapi gitu kan. Nah kalau di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak kegiatan ibadah seperti berzikir ya, sholat malam. Nah itu sangat efektif untuk membawa otak kita untuk masuk di gelombang alfa. Karena kalau
sepertiga malam itu kan suasana hening ya, sangat rileks sekali, itu sangat bagus untuk kita lebih bisa seperti muhasabah ya. Saya potong dulu mungkin maaf saya potong dulu. Berarti kalau misalkan self awareness kita kontekskan di bulan puasa itu berarti kita bisa mainnya gimana Bu? Self awareness dalam puasa itu konteksnya seperti apa berarti? Ya artinya kita berusaha mengenali diri kita dengan lebih baik di dalam bulan puasa. Iya, karena gini, kalau misalkan tidak di bulan puasa itu kan mungkin kita sholat malam itu kan sulit ya, karena mungkin kecapean atau apa. Kalau di bulan puasa kan mau nggak mau bangun untuk sahur kan, nah, itu kan sarana sebagai mengalfakan otak. Mengalfakan otak. Sering zikir ya, itu kan bisa lebih kondisi otak lebih rileks. Gitu Mas. Oke. Karena lebih mudah. Saya pernah mendengar pepatah itu memang yang paling bagus adalah bisa mengenal diri sendiri atau potensi diri gitu. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, bagaimana membuat pikiran yang positif, berbuat baik, itu justru yang musuh terbesar adalah diri sendiri. Yeah. Satu lagi, correct me when wrong, tentang itu menambahkan Nabi Muhammad juga kalau nggak salah Pak Ustadz bilang, bukan saya nggak pernah mondok. Setelah perang Badar apa Uhud yang selesai itu terus Nabi bersabda perang yang terbesar adalah perang nafsu. Betul ya? Betul ya? Iya. Itu gimana ya di bulan puasa ini biar untuk meminimalisir bisa dilatih, semua itu bisa dilatih. Jadi yang paling gampang misalkan yang paling gampang ya. Kembali lagi ke tema dulu ya. Nanti akan saya berikan. Nah, jadi dari manfaat self awareness itu salah satunya itu kita jadi lebih paham diri kita sendiri. Kita jadi tahu misalkan saya itu tipe orang yang misalkan mudah panik, mudah cemas. Gitu. Nah, berarti ketika dalam situasi yang memungkinkan saya misalkan panik, saya harus punya cara untuk mengatasi supaya tidak cemas, panik. Tidak panik. Ya. Atau misalkan yang lain ya, banyak hal. Misalkan saya tipe orang yang gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa ya? Jadi mungkin lebih pelan-pelan, santai. Ceroboh. Tergesa-gesa. Nah, itu bisa dilatih. Makanya ya tadi sering-sering untuk masuk di gelombang alfa tadi. Berarti kondisi yang lebih bagus itu beta atau alfa berarti? Kalau sebenarnya semua ada porsinya ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada. Sebenarnya tadi kalau kondisi beta itu otak kita itu normal. Jadi untuk bekerja aktif itu di kondisi beta tadi, karena otak kita sangat aktif ya. Tetapi untuk terapi-terapi seperti sugesti dalam diri kayak tadi ya, bagaimana self awareness itu bisa tadi melalui otak ya, kondisi. Berarti bisa menggunakan self awareness itu terjadi ketika saya jam 1 siang melakukan kesalahan misalkan, saya langsung di detik itu juga setelah melakukan kesalahan saya bisa menyadari kesalahan saya itu bisa. Bisa. Di saat itu juga. Bisa. Gitu Mas bisa. Kalau memang kita sering-sering melatih itu akan bisa. Jadi tidak perlu butuh waktu ya. Kadang orang baru sadar tuh besok atau setahun kemudian baru sadar setelah semua orang tersakiti kan begitu ya. Kan kasihan sekali gitu ya. Nah, makanya sering-sering untuk masuk di tadi. Sepertinya ini menarik kalau misalnya ke depan Bu diadakan, saya sendiri tertarik itu diadakan 3 metode itu di Fakultas Dakwah misalnya langsung praktek gitu Bu. Memungkinkan. Iya. Di psikologi juga. Sudah ya? Iya, sudah. Karena sudah itu masuk di tes psikologi 1 Pak. Apanya? Masuk di mata kuliah Pak ya? Ada di mata kuliah ada gitu Mas. Atau kuliah psikologi. Ya itu kan sebenarnya sudah praktek. Tawaran menarik itu. S3-nya psikologi. Enggak bisa mungkin. Psikologi kebudayaan. Psikologi kebudayaan apa berdaya psikologi Pak? Ayo. Yang penting bukan psikologi yang diberdayai. Iya, oke. Kembali lagi ke tadi Mas, self awareness tentang puasa. Berarti kita sudah mendapatkan satu bentuk garis benang merah bahwa self awareness itu untuk mengenali diri sendiri. Ketika puasa kita akan mengkontekskan itu dengan puasa. Berarti searah budaya sejalur, seperti jalur kereta itu yang selalu searah. Kita mendapatkan pahala di puasa sekaligus untuk bisa mendalami self awareness kita gitu. Iya. Betul Bu? Iya.
Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya tadi tadi baru manfaat satu ya Manfaat tadi satu. ya Manfaat satu. mengenali diri sendiri lebih baik, manfaatnya Oke. banyak sekali ya. Yang kedua itu membuat relasi kita lebih baik dengan orang lain. Artinya kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri itu akan berdampak pada relasi yang baik dengan orang lain. Jadi ada ya kalau salah satu tokoh psikologi ya namanya Carl Gustav Jung, terkenal dengan psikologi analitisnya. Dia memetakan beberapa tipe kepribadian. Ya, jadi ada tipe extrovert, ada tipe introvert. Extrovert itu orang yang dia senang berbicara, suka bertemu dengan orang banyak. Dia akan punya energi ketika dia ketemu dengan orang banyak. Dan ini berbeda dengan orang introvert. Dia akan lebih senang menyendiri, aktivitas sendiri. Tapi dia kelebihannya dia kaya akan ide. Yang introvert itu, Bu? Iya. Tapi seringkali orang itu kan cenderung melihat sisi negatifnya. Orang introvert ketika melihat ekstrovert, dia akan mengatakan bahwa pasti orang ekstrovert nggak asik, banyak omong, suka tahu urusan orang dan sebagainya ya kan. Tapi kalau orang ekstrovert ketika dia mengatakan orang introvert, dia akan mengatakan bahwa orang introvert itu nggak asik, nggak gaul, diajak main nggak oke ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mengetahui bahwa masing-masing orang ini ada sisi kelebihannya. Berarti introvert dan extrovert itu bukan problem, Bu ya? Tapi potensi bisa ada. Sebenarnya itu sifat. Itu tipe. Iya, klasifikasi. Lalu kita lebih kemana? Kalau introvert banyak ide, extrovert nggak banyak ide, Bu. Iya benar. Saya mau tanya ini suka bertemu dengan orang banyak. Oh, idenya muncul ketika banyak orang. Iya, oh dia gitu. punya ketika bertemu dengan banyak orang, dia nggak bisa memendam masalah. Jadi ketika punya masalah harus disampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya, bahwa masing-masing orang itu berbeda. Nah, kemudian ada lagi tipe yang lain, kayak tipe namanya itu intuisi sama sensing. Itu adalah pemrosesan informasi. Jadi orang-orang intuisi itu cenderung memproses informasi itu menggunakan intuisi. Jadi kayak gini, contohnya gini. Kalau misalkan saya bilang laut gitu, kira-kira Mas Ali pantai gitu lah. Maksudnya yang muncul dalam pikiran Mas Ali apa ketika saya bilang laut? Indah, foto-foto, orang yang berenang, asik, wisata, nelayan gitu-gitu. Nelayan, terus wisata. Nah, kalau yang tadi mengatakan nelayan, kemudian misalkan laut itu warnanya biru, nah itu cenderung memprosesnya itu menggunakan indera. Tetapi kalau misalkan apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata laut? Karena saya mengatakan bahwa laut itu sesuatu yang dalam, sesuatu yang maksudnya bisa untuk refleksi diri. Nah, itu cenderung tipe orang yang intuisi. Seperti itu. Kemudian ada lagi tipe judging perceiving. Jadi kalau judging itu orang yang sangat perencana. Jadi kalau mau kegiatan apa-apa itu harus terencana sekali ya. Dia nggak bisa kalau tiba-tiba. Nah, ini beda dengan orang yang perceiving. Dia akan cenderung bisa mengelaborasi ketika dia mendadak. Nah, contoh gini, misalkan mau makan gitu ya, misalkan dengan pasangan gitu ya, misalkan misalnya dengan istrinya itu tipe orang yang judging misalkan dia. Saya mau makan misalkan bebek, dari rumah sudah punya perencanaan bebek goreng selamat gitu. Diajak yang lain ya nggak mau, karena dia perencanaan dari rumah adalah bebek goreng selamat. Tapi kalau misalkan Mas Ali itu tipe orang yang perceiving, lihat nanti dia di jalan ketemunya apa, misalkan mau ketemu bebek goreng, ketemu nasi kucing atau apa gitu ya. Nah, itu ada manusia. Beberapa tipe yang perlu dipahami ya. Ya, itu kelebihannya tadi ya, manfaat dari makanan. Kalau tadi Bu dengan contoh yang sama, misalkan mau makan bebek goreng selamat di tengah jalan ternyata tutup, berarti kan harus mendadak berarti Bu. Iya sih, iya. Tapi paling nggak kan dia udah punya memang perencanaan, perencanaan di awal gitu. Kalau misalkan mau diberi tugas ya presentasi misalkan, dia nggak bisa kalau langsung nggak bisa, dia pasti nggak mau. Tipe orang judging itu nggak bisa seperti itu. Dan itu perlu dikenali ya itu. Kemudian saya tambahkan lagi ya manfaat biar ini ya biar ada 4 manfaat komplit ya. Satunya lagi itu adalah meningkatkan kecerdasan emosi. Nah, ini adalah membuat kita lebih menjadi orang yang proaktif dibandingkan dengan reaktif. Kalau bedanya apa ya? Proaktif itu adalah orang yang cenderung bisa menerima keadaan atau kondisi. Contohnya gini, misalnya gini. Saya sebagai seorang dosen, saya ngasih tugas ke mahasiswa gini. Oke, hari ini silahkan kalian melakukan analisis jurnal bahasa Inggris ya, 3 jurnal gitu. Dikumpulkan di meja saya maksimal jam 7 besok pagi gitu.
Nah, orang-orang yang proaktif, orang-orang yang reaktif dulu itu dia akan cenderung melihat sisi negatifnya. Ngapain sih Bu Ayu kurang ajar sekali kan gitu. Masih tugas berat banget kayak gini, masa bahasa Inggris tiga jurnal satu hari ya. Apa nggak mikir apa bla bla bla. Jadi cenderung reaktif melihat sisi negatifnya. Nah, yang proaktif? Nah, yang proaktif itu dia lebih cenderung melihat ke sisi yang lain. Jadi dia memberi kesempatan otak untuk berpikir. Jadi dia relax dulu, kemudian oh ya baiklah, saya akan, karena memang sudah saya sebagai di sini sebagai seorang mahasiswa, saya harus komitmen ya sebagai seorang mahasiswa karena dosen sudah memberi tugas saya, maka mau tidak mau saya akan menyelesaikan tugas saya. Semampu saya. Jadi yang ideal yang proaktif tadi Bu ya? Semua ideal Bu? Enggak, yang ideal proaktif. Yang semua ideal. Kalau dua-duanya misalkan saya kadang-kadang juga gitu, kadang-kadang reaktif, kadang-kadang setelah reaktif tak pikir lagi, oh mau nggak mau saya harus mengerjakan gitu, gimana Bu? Nah iya kan berarti kan bagus yang proaktif. Enggak, maksudnya saya mendadak waktu ketika mendapatkan apapun tugas atau masalah itu saya reaktif dulu. Setelah itu sejam 2 jam baru tak pikir. Oh saya tetap mau nggak mau tetap harus saya lakukan. Sebaiknya itu dilatih Mas, karena seringkali kehidupan itu kita ketemu kehidupan kehidupan nyata itu kita ketemunya hal yang nggak sesuai dibandingkan dengan hal kita inginkan. Kita udah planning A B C tapi nemunya apa? E Z gitu ya. Nah jadi perlu dilatih supaya kita tidak mudah stres, mudah marah ya. Kalau kita udah stres marah nanti pelampiasannya orang rumah kan kasihan kan nggak tahu apa. Berarti yang suka tantangan juga proaktif itu. Kena pelampiasan. Ngomong dari tadi Mas, kok colok-colok. Ini terus ditekan masalahnya. Nah, kemudian satu lagi manfaat yang terakhir ya. Jadi lebih mudah kita untuk menentukan karir ya, bidang kerja, pendidikan ya, karena kita tahu kita orangnya seperti apa. Orang-orang yang ekstrovert itu dia akan cenderung memilih pekerjaan yang memungkinkan dia ketemu dengan orang banyak. Kalau orang introvert dia lebih memilih pekerjaan yang sifatnya ya sendiri ya, kemudian penuh merenung ya, seperti itu. Kalau orang yang menerima apapun pekerjaannya yang penting halal Bu. Nah itu biasanya identifikasi dulu. Sebenarnya saya tanya Pak Ayu, kamu nggak usah jawab. Saya tanya Pak Ayu, kalau orang misalkan yang penting saya halal, bisa untuk nikah, bisa untuk menafkahi anak istri saya nanti gitu misalkan. Ya itu tidak bisa maksimal Mas. Kenapa? Karena dia tidak menemukan passion di sana. Yang penting kerja karena itu. Passionnya namanya orang itu di tengah jalan itu ada karena banyak faktor ya. Dia mengalami kelelahan kerja, burnout karena yang diharapkan tidak sesuai, mungkin ada konflik dengan rekan atau dengan pimpinan atau apa, itu akan berdampak nanti pada ketidakpuasan dan ujung-ujungnya kinerjanya ya tidak akan maksimal seperti itu. Misalkan seorang kayak gitu mendapatkan kerja apa adanya, karena dia orangnya apa adanya, apapun yang didapatkan dia terima, dia mengerjakan apa yang diberikan gitu ya. Kira-kira itu introvert atau extrovert nanti Bu? Itu beda lagi. Beda lagi Mas. Beda lagi. Nanti dibahas di tempat yang lain ya, di waktu yang lain. Gimana waktunya masih cukup kita? Masih sampai nanti malam 24 jam. Jadi gimana Mas kira-kira Mas? Kesimpulan tadi sudah ya. Ini masih ada waktu? Masih sedikit. Oke, ini satu lagi Bu, mungkin seperti profesi kita dosen itu kan seringkali mendapatkan pekerjaan yang mendadak dengan waktu yang singkat, entah itu membuat proposal, entah itu buat jurnal misalnya harus satu hari jadi, buat proposal 1 jam jadi udah ditunggu lah gitu. Kalau kita bisa menyelesaikan itu, berarti kita masuk yang proaktif tadi Bu. Ya, ini bukan masalah bisa menyelesaikan atau enggak ya. Berarti kalau kita tadi ya, kita profesi kita dosen, kita harus tahu ya job desk dosen itu apa sih. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Kemudian kita juga perlu namanya manajemen waktu supaya tadi tidak terkesan mendadak tiba-tiba oh saya masih ngajar, saya masih harus buat penelitian dan sebagainya. Itu diperlukan untuk manajemen waktu. Jadi kapan ketika saya harus membuat materi itu kapan ya saya siapkan ya, seperti itu. Oke, mungkin yang selanjutnya karena ini puasa, mungkin Bu Ayu ada yang mau disimpulkan mungkin dari self awareness-nya itu. Iya, jadi Ramadan ini. Jadi memang tadi ya sudah saya jelaskan dari pengertian, kemudian korelasinya dengan bulan puasa, manfaatnya ya, kemudian caranya. Belum ya? Caranya belum ya? Caranya belum. Nah, yang pertama adalah sering-seringlah membawa kondisi otak kita ke kondisi alfa.
melalui tadi kalau di agama Islam saya diajarkan banyak berzikir ya, salat malam ya, seperti itu. Nah di sela-sela itu coba tanyakan dengan jujur kepada diri sendiri ya, dengarkan suara hati ya, tanyakan seperti ini, yang membuat saya bahagia itu apa, yang membuat saya nyaman itu apa. Gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua itu bisa membuat list pertanyaan seperti gini, apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, kemudian tujuan hidup saya itu apa sih. Nah kemudian juga figur yang selama ini saya jadikan panutan itu siapa, alasannya apa, seperti itu ya. Susah juga ya. Sering-sering bertanya ya, perlu dilatih ya, seperti itu. Saya nggak pernah kayak gitu soalnya. Kemudian juga satu lagi itu coba sering tanya ke orang lain, jadi orang yang kita anggap orang terdekat, orang yang kita percayai ya, untuk bisa memberikan penilaian kepada diri kita. Dia lebih tahu Bu ya. Karena bisa jadi. Kalau kita kan melihat perspektif kita itu kan cenderungnya kan yang mesti nggak mau kan kita menilai diri kita negatif, tapi kalau orang lain kan akan bisa melihat. Lebih enak menilai diri sendiri atau menilai orang lain tuh sebenarnya? Sebenarnya kita lebih bagus menilai diri sendiri dulu. Kalau menilai orang lain itu berarti kita soal-soalan lebih tinggi. Kadang kalau menilai orang lain itu ada unsur ininya, like and dislike. Ya, ada banyak faktor gitu ya, seperti itu. Sehingga hasilnya nggak bisa objektif. Ya. Jadi konklusinya kira-kira gimana? Iya, jadi memang harapan saya memang di bulan Ramadan ini sesuai tema tadi ya. Jadi yang pertama itu kita perlu bersyukur dulu ya, karena di bulan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya, karena kita masing-masing itu kan nggak tahu ya yang terjadi 1 detik kemudian nanti besok itu kan kita nggak tahu, dan kita harus bersyukur dulu. Yang kedua tadi, karena di agama kita sudah diajarkan banyak hal ya, aktivitas untuk sarana untuk mengalfakan otak memaksimalkan ibadah tadi ya, itu ya dimanfaatkan saja untuk bermuhasabah diri, refleksi, kemudian kita lebih bisa mengenali diri kita dengan baik. Mungkin itu sih Mas Ali, Mas Hasan. Oke, alhamdulillah kita sudah banyak dapat informasi, pengetahuan, nasihat dan pencerahan dari Bu Ayun tentang self-awareness di bulan puasa. Nanti setelah ini saya akan langsung bermuhasabah Mas. Setelah ini selesai kita close, saya langsung ke musola, masjid, self-awareness dengan cara bersemedi, tidur. Oke, semoga kita bisa. Alhamdulillah, terima Ayun, terima kasih sudah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana untuk mendapatkan mengenali diri sendiri, betul pada diri sendiri. Semoga kualitas puasa kita lebih baik Bu ya setelah kita tahu self-awareness. Iya, semoga meningkatkan kita untuk menjadi seorang yang lakum tatakum. Gitu Mas. Terima kasih Bu Ayun ya. Semoga puasanya tetap lancar, doakan kita juga semoga puasanya lancar, bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.